Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Christian Rafael dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan saya untuk remedial dan UTS Daspro, di mana pada kesempatan kali ini saya diharuskan untuk membuat codingan vektor 3. IP vektor 3, di mana saya akan menjelaskannya dalam video ini dengan pembagian yaitu tujuan, penjelasan, dan juga demonya. Adapun tujuan dari vektor 3 ini sendiri adalah untuk implementasikan program vektor 3 pada penggunaan bahasa Haskell. Vektor 3 itu sendiri adalah konsep matematika dan juga pemrograman yang menggambarkan sebuah titik dalam ruang tiga dimensi. Ini memiliki tiga komponen titik yaitu X, Y, dan Z yang mewakili posisi relatif setiap sumbu X, Y, dan Z. Nah, fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan pada codingan nanti ya, seperti yang ada di modul. Eh, yang pertama ada fungsi data ve- pertama ada data vektor 3, di mana data vektor 3 ini merupakan tipe data yang terdiri dari tiga koordinat X, Y, dan Z dengan tipe data double ini. Ini merupakan tipe kata kuncinya yaitu data, diikuti nama tipe data, dan daftar bidang tipe data, dan nama bidangnya. Fungsi ini nantinya, data vektor 3 ini nantinya akan menjelaskan eh, vektor 3 ini. Selanjutnya ada fungsi getX. Fungsi getX ini adalah fungsi yang akan mengambil sebuah vektor 3 dan mengembalikan koordinat X-nya yang bertipe double. Pengimplementasiannya di sini ada get X vektor 3 sama dengan X vektor 3, di mana ini fungsi ini mengembalikan nilai dari koordinat X dari vektor 3 yang diberikan dengan menggunakan pola pencocokan untuk mengakses nilai koordinat X-nya. Selanjutnya ada fungsi get Y, yang dimana fungsi get Y ini berguna untuk sama seperti get X tapi untuk mengambil koordinat Y, di mana pengimplementasiannya adalah get Y vektor 3 sama dengan Y vektor 3, di mana kita ada fungsi get Z, di mana fungsi get Z ini sama seperti yang lain, tapi ini mengambil koordinat Z dari vektor 3. Eh, Selanjutnya ada fungsi make vektor 3, di mana fungsi ini guna untuk membuat vektor 3 baru dari tiga koordinat X, Y, dan Z yang diberikan. Di mana fungsi make vektor 3 ini diimplementasikan dengan make vektor 3 X, Y, Z sama dengan vektor 3 X sama dengan X, Y sama dengan Y, Z sama dengan Z. Yang berarti vektor 3 ini memberikan nilai-nilai X, Y, dan Z sesuai. Selanjutnya ada fungsi isOrigin, di mana fungsi isOrigin ini berguna untuk memeriksa apakah vektor berada di titik awal atau di titik 0, 0, 0. Di mana pengimplementasiannya adalah eh, isOrigin vektor if get X vektor sama dengan 0.0, maka get Y vektor 0.0, get Z vektor 0.0, yang berarti jika vektor berada di titik awal atau 0.0 maka true, dan jika tidak maka akan false. Selanjutnya ada fungsi isRight, di mana fungsi isRight ini untuk memeriksa apakah vektor merupakan berada di arah kanan atau 100, di mana implementasinya adalah eh, isRight vektor get X vektor 1.0, get Y vektor sama dengan 00, get Z vektor sama dengan 00, yang berarti jika fungsi vektornya berada di kanan atau 1, 0, 1, 0 atau 1, 0, 0, 0, berarti yang dikembalikan akan true, dan jika tidak yang dikembalikan akan false. Selanjutnya ada fungsi isUp, yang dimana fungsi isUp ini berguna untuk memeriksa apakah vektor berada di arah atas atau 0, 1, 0, di mana pengimplementasiannya eh, vektor di 0, 1, 0
maka true, dan jika tidak maka akan false. Selanjutnya ada fungsi is forward, di mana fungsi is forward ini berguna untuk memeriksa apakah vektor berada ke arah yang ke depan atau 001, di mana implementasinya adalah get vektor 00, 00, 10, di mana yang berarti itu akan mengarah ke depan, dan jika sesuai maka akan true, dan yang jika tidak sesuai ya dikembalikan akan false. Selanjutnya ada fungsi is1, di mana fungsi is1 ini berguna untuk memeriksa vektor apakah vektor memiliki semua nilai koordinatnya sama dengan 1. Implementasinya ada get vektor 1.0, get y vektor 1.0, get z vektor 1.0, berarti di semua vektor ada 1.0, dan jika benar yang dikembalikan adalah true, dan jika tidak yang dikembalikan adalah false. Selanjutnya ada fungsi isLeft, di mana fungsi isLeft ini untuk memeriksa apakah vektor berada ke arah kiri jika implementasinya eh, dan jika ke arah kiri itu minus minus 1,0,0, yang implementasinya get vektor min 1.0, get y vektor 0.0, get z vektor 0.0, yang berarti ke arah kiri, dan jika benar maka dikembalikan ada true, dan jika tidak sesuai yang dikembalikan adalah false. Selanjutnya ada fungsi isDown, di mana fungsi isDown ini berguna untuk memeriksa apakah vektor berada ke arah bawah atau 0, min 1, 0, di mana pengimplementasiannya adalah get x vektor 0.0, get y vektor min 1.0, get z vektor 0.0, berarti berada ke arah bawah, yang jika benar yang dikembalikan adalah true, dan jika salah yang dikembalikan adalah false. Selanjutnya ada fungsi isBack, di mana fungsi isBack ini periksa apakah vektor ke arah belakang atau 0, 1, di mana implementasinya get x vektor 0.0, get y vektor 0.0, get z vektor min 1.0, yang berarti ke arah belakang. Berarti yang dikembalikan jika benar adalah true, dan jika tidak maka akan false. Selanjutnya ada fungsi is equals, yang berarti kita memeriksa apakah vektor tersebut memiliki dua vektor yang memiliki koordinat yang sama. Pengimplementasinya ini berarti kita memeriksa koordinat x, y, dan z dari kedua faktor yang sama, dan jika betul maka akan mengembalikan true, dan jika tidak maka akan mengembalikan false. Eh, Penerapannya sama dengan fungsi is not equals, namun fungsi is not equals ini untuk memeriksa apakah ada dua vektor yang tidak memiliki koordinat yang sama. Selanjutnya ada fungsi vektor max, di mana vektor max ini berguna untuk mengembalikan vektor yang memiliki nilai koordinat maksimum dari kedua vektor yang diberikan. Dengan pengimplementasiannya ini, berarti kita menggunakan let untuk menghitung nilai maksimum dari setiap koordinat x, y, dan z dari kedua vektor. Kemudian kita membuat vektor baru dengan nilai maksimum tersebut. Selanjutnya ada fungsi vektor min, di mana vektor min ini berguna untuk mengembalikan vektor yang memiliki nilai koordinat minimum dari kedua vektor yang diberikan. Dan dengan pengimplementasiannya ini berarti kita menggunakan let untuk menghitung nilai minimum dari setiap koordinat x, y, eh, dan kita menggunakan let dari setiap koordinat fungsi x dan y dan z dari kedua vektor. Kemudian kita membuat vektor baru dengan nilai minimum tersebut. Selanjutnya ada fungsi magnitude, di mana fungsi magnitude ini merupakan fungsi yang berguna untuk menghitung magnitudo atau panjang dari sebuah vektor. Dengan pengimplementasian magnitude ini berarti kita menggunakan LED eh, menggunakan LED untuk menghitung kuadrat dari setiap koordinat dan menjumlahkannya. Kemudian kita menghitung akar kuadrat dari jumlah tersebut untuk mendapatkan magnitudo vektor. Selanjutnya ada fungsi normalize, di mana fungsi normalize ini eh, berguna untuk mengembalikan vektor normal dari sebuah vektor. Ya, dengan pengimplementasiannya ini kita menggunakan pengimplementasian ini untuk mengatur vektor normal dari vektor yang diberikan dengan membagi setiap koordinat dengan magnitudo vektor. Kita membagi setiap koordinat dengan magnitudo vektor. Selanjutnya ada fungsi dot product. Fungsi dot product ini berguna untuk menghitung produk dot atau skalar dari dua vektor. Dengan kita pengimplementasinya kita menggunakan let untuk menghitung hasil perkalian setiap koordinat, dan kita menjumlahkan hasilnya untuk mendapatkan produk dot atau A tambah B tambah C ini.
Selanjutnya kita ada fungsi cross product, di mana fungsi cross product ini untuk menghitung produk silang dari dua vektor, di mana pengimplementasiannya kita menggunakan LED untuk menghitung komponen-komponen X, Y, dan Z ini. Lalu kita mengambil dari hasil perkalian silang vektor X dan Y, V dan W, kemudian kita membuat vektor baru dengan komponen-komponen tersebut. Selanjutnya ada fungsi Angel Radian, di mana fungsi Angel Radian ini untuk menghitung sudut antara dua vektor dalam radian, di mana implementasinya ada Angel Radian VW, di mana kita menggunakan rumus untuk menghitung sudut antara dua vektor dengan memanfaatkan dot product dan juga magnitudo vektor. Eh, Kemudian kita menghitung dan dari hasilnya untuk menghasilkan sudut dalam radian. Selanjutnya kita punya fungsi Angel Degree, di mana fungsi Angel Degree ini menggunakan fungsi Angel Radian untuk menghitung sudut dalam radian. Kemudian mengonversinya ke derajat dengan mengalihkannya dengan konversi radian ke derajat atau 180 per pi. Di mana selanjutnya ada fungsi distance, di mana fungsi distance ini berguna untuk menghitung jarak antara dua vektor, di mana pengimplementasinya ada distance VW, di mana kita menggunakan rumus jarak Euclidean untuk menghitung jarak antara dua vektor dengan ruang tiga dimensi. Selanjutnya ada fungsi scale, di mana fungsi scale ini untuk mengalihkan setiap komponen vektor dengan skalar, di mana pengimplementasinya ada scale vektor T, di mana kita menggunakan setiap komponen vektor itu dengan skalar T untuk mendapatkan vektor baru yang telah di-scaling. Selanjutnya ada fungsi add vektor, di mana fungsi add vektor ini untuk menjumlahkan dua vektor, di mana pengimplementasinya ini menambahkan setiap komponen vektor dari dua vektor dan menghasilkan vektor baru. Selanjutnya ada fungsi vektor, di mana fungsi vektor ini berguna untuk mengurangkan vektor kedua dari vektor pertama dengan pengimplementasian mengurangkan setiap komponen vektor dari vektor kedua dari vektor pertama dan menghasilkan vektor baru. Dan ada juga fungsi multivektor, di mana ini untuk mengkalikan, sedangkan di vektor ini untuk membagikan kedua vektor. Selanjutnya ada fungsi refleks, di mana fungsi refleks ini guna untuk menghitung vektor atau menghitung vektor pantulan dari sebuah vektor datang atau insiden vektor terhadap permukaan dengan vektor normal tertentu, di mana pengimplementasinya ada refleks VW, di mana kita eh, menggunakan rumus pantulan atau reflection untuk menghitung vektor pantulan dari vektor datang atau V dengan permukaan dengan vektor normal atau W. Proses ini melibatkan penggandaan dot product antara vektor datang dan vektor normal, kemudian hasilnya dikalikan dengan vektor normal. Hasil ini akan dikurangkan dari vektor datang untuk menghasilkan vektor pantulan. Selanjutnya ada fungsi ler, di mana fungsi ler ini berguna untuk melakukan interpolasi linear antara dua vektor, di mana pengimplementasiannya adalah PWT, di mana ini berarti kita menggunakan interpolasi linear untuk menghitung vektor yang berada pada titik antara dua vektor V dan W dengan parameter T. Proses ini melibatkan pengurangan vektor V dari vektor W, kemudian hasilnya dikalikan dengan skalar T, dan kemudian hasil operasi ini kemudian ditambahkan kembali ke vektor V untuk mendapatkan vektor hasil interpolasi tersebut. Selanjutnya ada desimals 2, di mana desimals 2 ini kita membulatkan bilangan desimal menjadi dua angka di belakang koma dengan implementasian desimals 2x sama dengan form integral, di mana ini berarti kita mengalihkan bilangan dengan 100, membulatkannya ke bilangan bulat terdekat dan kemudian mengembalikan nilai desimal dengan dua angka di belakang koma. Selanjutnya ada fungsi desimal 1, di mana fungsi desimal 1 ini berarti kita membulatkan bilangan desimal menjadi satu angka di belakang koma. Dengan pengimplementasiannya kita mengalihkan bilangan dan membulatkannya ke bilangan bulat terdekat dan kemudian mengembalikan nilai desimal dengan satu angka di belakang koma. Selanjutnya fungsi main ini sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu input output untuk memanggil fungsi-fungsi yang telah kita buat. Selanjutnya saya akan mendemokan codingan saya dengan menggunakan VS Code. Di sini kita akan mengcompile
dengan memasukkan nama folder. eh, Setelah kita mengcompile, kita akan memasukkan testcode dari Delcom itu sendiri. Nah, saya akan menggunakan testcode pertama yaitu 01111110, di mana kita akan melakukan run. Di mana akan keluar output sesuai yang ada di expected output di Delcom. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah atau kurang, mohon diperbaiki. Terima kasih.